Aji ulis eka hadis SWA ento RO. Ini saya cuma nuruti saja loh saudara. Ini idenya siapa ini? Saya dikasih tugas ini, tapi ini adalah ide dari saling tunjuk-tunjukan ini. Ya idenya inilah, ini sama Pastor Gary. Tadi baru ketemu di launch bersama-sama, lalu satu sama lain saling bertanya, ini mau apa ini? Malah pada bertanya, ini nanti kayak apa? Lalu saya ditugasi untuk membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 toh. Ini kan 6 orang toh. Jadi satu orang satu ayat. Jadi saya tugasnya 1, ini ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Tapi kemudian saya punya ingatan tentang ketika saya dan Bu Hana pernah kayak begini ya. Itu waktu anak-anak masih kecil-kecil. Waktu anak-anak itu masih kecil-kecil itu kami punya FB, kayak FB. Ingat gak Mama di kamarnya? Lalu Billy itu susah ngomong R gitu. Tapi ketika kami baca muter ayat Bible, lalu pas Billy membaca ada kata orang-orang, orang-orang, tiba-tiba Billy bisa ngomong R. Wah, kami langsung bergurau, wah bisa ngomong R gitu. Saya punya anak itu karakternya beda-beda. Billy, Sandra, Gary itu karakternya beda-beda. Cerita ketika waktu masih kecil ya. Kalau Billy itu biar mamanya aja dia yang cerita. Waktu sekolah itu kayak apa ya? Waktu sekolah itu anaknya pendiam, terus lebih kalem. Pernah satu hari pulang sekolah, masih 4 tahun, kepalanya benjol, nangis. Kenapa? Dipukul temanku. Yang mana? Yang itu. Nah, saya waktu itu masih muda dan belum bertobat. Karena anakku kayak gak berdaya, sehingga saya cari siapa yang pukul anakku kan. Lalu saya dekati, kamu pukul Billy ya? Awas ya, lain kali tante yang pukul kamu. Namanya orang itu ketakutan. Tapi sejak hari itu dia gak dipukul lagi sama temennya. Jadi mamanya yang belain gitu saudara. Gitu. Kalau Gary nanti selanjutnya. nggak jadi pukul anak itu. Nggak pukul anak orang. Ya, Billy dari sejak kecil itu memang orangnya super diam dan super susah pelajarannya ya. Kemudian suka dibully teman-temannya. Katanya ada yang dipajekin itu ya? Ya, pernah waktu SMP saya kasih uang saku, habis itu nggak makan, perutnya sakit. Loh, tadi kan mama udah kasih duit buat beli makanan, uangku diminta sama temanku gitu. Jadi kayak nggak berdaya gitu. Jadi, Ya, saya sendiri berpikir nanti jadi apa anak ini ya. Sekolahnya nggak pandai, orangnya diem. Kalau berteman itu dia suka dibully. Nanti
ketika dia sendiri juga nggak kepengen jadi pendeta, lalu sekolah di Australia itu juga bukan sekolah teologi ya, sekolah apa? Di Curtin University. Curtin University itu, kalau urusan sekolah itu saudara, saya tidak ikut-ikut tentang sekolahan anak. Jadi karena saya terlalu percaya sama istri, saya cuma pesan sama istri saya, ketika mereka sekolah itu saya cuma minta begini, aku tidak mau anakku nggak naik kelas, caranya kayak apa gitu. Dan akhirnya semua anak-anak saya tiga-tiganya juga nggak ada yang nggak naik kelas. Semuanya naik kelas. Berarti istriku ini gagah perkasa. Dia bisa menata, mengatur begitu. Nah, ketika sudah selesai Indonesia, sekolah di luar negeri, ternyata memang tidak punya keinginan sekolah Alkitab, tidak kepengen jadi pendeta, tapi tiba-tiba gimana dia bisa berubah dari, kamu sekolah apa sih, Bill, dulunya itu? Sekolah bisnis. Sekolah bisnis, terus? Setelah itu melihat itu ya, ada utusan dari Indonesia yang di Australia, di Perth, tiba-tiba menemukan kayaknya jadi hamba Tuhan oke gitu. Dan alhasil yang terjadi, ikutlah sekolah di Harvest First Bible College. Dan waktu di sana sih akhirnya mulai menemukan ya inilah jalannya, sampai kurang lebih gitu. Oke. Waktu sekolah itu kamu sudah cari duit sendiri ya di sana ya? Waktu sekolah sempat kerja macam-macam sih, Macam-macam sampai jadi cleaning service gitu ya? tapi dipecat. Soalnya nggak bersih. Sempat jadi cleaning service, sempat jadi kayak apa, post messenger, terus kemudian pengantar koran ya? kurir gitu, nganterin kurir. Kalau sekarang kan nganterin firman Tuhan gitu kan. Tepuk tangan yang meriah